Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Masrotul Khairiyah, NPM C1C019051, jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dengan dosen pengampu Pak Madani Hatta, SE, MSI, AKSIE. Baiklah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum, perkenalkan saya Diana Masrotul Khairiyah, NPM C1C019051. Kali ini saya akan membahas bab 6, transaksi antara entitas induk dan entitas anak pada aset tetap. Aset tetap yang tidak disusutkan. Ketika dua perusahaan sudah bergabung menjadi suatu entitas yang bersatu, maka mereka akan memiliki transaksi baik hulu maupun hilir. Salah satu transaksi dalam penjualan aset tetap untuk mendukung operasional perusahaan atau menghasilkan barang. Dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Transaksi hulu atau induk menjual aset tetap kepada anak. Bagi perusahaan induk ketika menjual aset tetap kepada perusahaan induk, maka disebut disposal aset tetap atau penghentian aset tetap. Penghentian aset tetap bisa terjadi karena aset tetap dijual atau karena aset tetap dihentikan penggunaannya, atau bisa dihentikan karena setelah ditukar atau diserahkan kepada pihak lain, sehingga aset tersebut dihapuskan dalam pencatatan. Bagi perusahaan anak yang membeli aset tetap pada perusahaan induk, itu disebut perusahaan memperoleh aset tetap, sehingga perusahaan induk akan mencatat sebagai disposal, sedangkan perusahaan anak akan mencatat sebagai perolehan aset tetap. Kapan keuntungan atau kerugian sudah direalisasi? 1. Aset tetap yang tidak disusutkan, misalnya tanah, maka ketika perusahaan anak menjual tanah tersebut kepada perusahaan non-afiliasi. 2. Aset tetap yang disusutkan, misal peralatan, maka keuntungan atau kerugian dikatakan terrealisasi sejalan dengan pemanfaatan aset tersebut. Transaksi penjualan aset tetap yang tidak disusutkan. Dampak transaksi penjualan aset tetap tidak disusutkan terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Contohnya, PT Palapa memiliki 100% saham PT Samudra. Berikut informasi terkait transaksi jual beli aset tetap antara PTP dan PTS. Peristiwa 1, PTP memperoleh tanah dari pihak non-afiliasi pada harga 900 juta. Peristiwa kedua, PTP menjual tanah kepada PTS pada harga 1 miliar rupiah. Peristiwa ketiga, PTS menjual tanah kepada pihak non-afiliasi pada harga 1 miliar 200 juta. Jurnal perusahaan induk ketika menjual. Kas di sisi debit sebesar 1 miliar rupiah, tanah di sisi kredit sebesar 900 juta, dan keuntungan sebesar 100 juta di kredit. Jurnal perusahaan anak, tanah di debit sebesar 1 miliar, kas di kredit sebesar 1 miliar. Jurnal perusahaan anak saat menjual ke perusahaan non-afiliasi. Kas di debit sebesar 1 miliar 200 juta, tanah di kredit sebesar 1 miliar, dan keuntungan sebesar 200 juta. Bagaimana pencatatan yang harus dibuat PTP dan jurnal eliminasi yang dibuat pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian 2015 jika skenario 1 seluruh peristiwa terjadi pada tahun 2015, skenario 2 PT1 dan P2
yang terjadi pada tahun 2015, P3 tahun 2016. Skenario 3, P3 saja yang terjadi pada 2015, P1 dan P2 tahun 2014. Skenario 1, PTP melaporkan keuntungan sebesar 100 juta. PTS melaporkan keuntungan sebesar 200 juta karena transaksi tersebut terjadi di tahun yang sama. Dan tanah yang dijual perusahaan induk kepada perusahaan anak juga telah dijual ke perusahaan non-afiliasi. Maka keuntungan dari kerugian yang dicatat dari perusahaan induk sudah terrealisasi. Dapat disimpulkan, tidak ada jurnal tambahan yang perlu dicatat oleh PTP dan tidak terkait dengan transaksi hulu penjualan tanah tersebut. Untuk kepentingan penyusunan laporan konsolidasi, juga tidak ada jurnal eliminasi karena semua keuntungan dan kerugian sudah terrealisasi. Skenario 2, induk memperoleh tanah dari perusahaan non-afiliasi tahun 2015, perusahaan induk menjual kepada anak juga tahun 2015. Tetapi perusahaan anak sampai 31 Desember 2015 belum menjual tanah ke perusahaan non-afiliasi. Maka keuntungan dari penjualan tanah akan ditangguhkan. Jurnal PTB, bagian laba atas entitas anak didebit sebesar 100 juta, investasi pada entitas anak dikredit sebesar 1 miliar. Sudut pandang dari konsolidasi keuntungan tanah yang diakui PTP belum terrealisasi. Selain itu, nilai tanah akan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian bukan yang 100 miliar karena membeli dari induk sehingga tidak boleh muncul. Maka akan ada jurnal eliminasi keuntungan penjualan tanah di debit sebesar 100 juta, tanah di kredit sebesar 100 juta. Skenario ketiga, karena pada tahun 2015 anak telah menjual tanah kepada perusahaan non-afiliasi, maka keuntungan telah terrealisasi. Maka perusahaan induk akan mencatat jurnal investasi pada entitas anak di debit sebesar 100 juta, bagian laba atas entitas anak dikredit sebesar 100 juta. Keuntungan atas penjualan tanah harus ditambahkan sebagai komponen konsolidasi periode berjalan, sehingga nilai keuntungan penjualan tanah yang akan disajikan dalam laporan konsolidasi 2015 sebesar 300 juta. Jurnal eliminasi yang perlu dibuat, investasi pada entitas anak sebesar 100 juta, keuntungan penjualan tanah sebesar 100 juta. Ilustrasi di atas merupakan terkait hulu, sehingga jurnal eliminasi yang dibuat hanya mempengaruhi akun investasi pada entitas anak. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.